Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah. Khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatun kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wa akhwat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita muji Allah subhanahu di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan yang untuk beramal saleh. Ya, setelah lepas bulan Ramadan, tamu yang agung telah pergi. Ya, semoga Allah Jalla wa ala menerima amal ibadah kita seluruhnya di bulan Ramadan. Allahumma amin. Sebagaimana para salaf terdahulu ya berdoa setelah Ramadan berlalu selama 6 bulan agar amalan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Selama 6 bulan mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Karena tahunya hebatnya tamu tersebut, hebatnya ganjaran yang Allah Subhanahu berikan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, yang kita rasakan beratnya setelah Ramadan ya, untuk beramal saleh selepas Ramadan pun dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya ternyata yang kita rasakan berat setelah bulan Ramadan, yakni masuk bulan Syawal, untuk bisa istiqomah, untuk bisa hebat beramal sebagaimana di Ramadan pun dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini namanya istiqomah ya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan ya, Nabi SAW sampai menyebutkan syayabatni syari hudun wa akhwatuha. Ya, surat Hud yang berbunyi fastaqim kama umirta, ya, istiqomah engkau wahai Muhammad sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Ini yang membuat rambutku lebih cepat tumbuh, kata Nabi Muhammad SAW. Ini berat ya, istiqomah itu berat. Ketika Ramadan kita mudah untuk beramal saleh. Syaitan dibelenggu Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya minimnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya orang beramal saleh, termotivasi kita untuk beramal saleh. Namun setelah Ramadan berlalu ya berat. Ya berat. Maka istiqomah ini luar biasa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqomah. Ya Allah amin. Hatta mamakina sampai Allah wafatkan kita. Ya, sampai Allah wafatkan kita. Istiqomah dalam beramal saleh seluruhnya. Ya, ternyata amal saleh juga adalah sebab di antara doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan kita di saat ini. Ya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili seorang ulama hadis di zaman sekarang, yang para ulama, seorang dosen di Universitas Madinah. Ya, beliau menyebutkan ada 3 hal yang menyebabkan doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia ingin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan 3 hal tersebut. Yang pertama, istihadu fid doa. Sungguh-sungguh dia beristihad, sungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita enggak bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Sehingga kita berdoa kepada Allah sekali tidak dikabulkan sudah merasa putus asa. Padahal semakin seringnya kita berdoa kepada Allah sebagaimana dianjurkan kita untuk meminta kepada Allah perlindungan dari neraka, semakin seringnya kita meminta kepada Allah perlindungan dari neraka, butuhnya kita akan perlindungan Allah, Allah akan ijabahi doa kita. Sebagaimana juga anjuran kita dianjurkan untuk mohon jannah firdaus. Saking seringnya ya meminta, sungguhnya kita butuh kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Ya, apa tadi? Al-istihadu fi doa. Sungguh-sungguh ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang pertama sebab doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Yang kedua adalah kasratul istighfar, banyak beristighfar. Dan istighfar ini termasuk doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara min al-istighfar, ja'allahu min kulli hammin farajan min kulli dhikrin wa kharaja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ini hadisnya hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia banyak beristighfar, Allah akan hilangkan semua kesempitannya. Allah hilangkan kesusahannya. Dan Allah berikan rezeki dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan termasuk rezeki yang Allah Jalla wa'ala berikan bagi seorang hamba yang dia tidak sangka-sangka karena kasratul istighfar, banyak istighfar, adalah pengabulan doa dan fakihnya kepada ilmu. Semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka arahnya. Ya. Yang ketiga, amalan saleh. Amal saleh. Amal saleh, dan amal saleh ini banyak kaum muslimin. Amal saleh ini banyak. Dan ternyata seorang hamba ketika dia istiqomah yang membuat Nabi SAW lebih cepat ubannya tumbuh karena perintah istiqomah. Allah perhatikan orang istiqomah itu diberikan pahala kepadanya mengalir
tatkala dia sudah tidak mampu untuk mengamalkannya. Istiqomah, berat Pak istiqomah. Ya. Ya. Ya, seseorang ketika bulan Ramadan, ya, dia rajin sholat malam, dia rajin bersama imam witir, namun setelah bulan Ramadan lepas semua sholat sunnah tersebut. Ya, ini berat, makanya membuat Nabi SAW berat, dan kita pun berat. Ternyata dikasih tahu oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya istiqomah. Ternyata Allah Jalla wa'ala perhatikan orang istiqomah itu ketika dia sudah tidak mampu melakukan amalan rutinitasnya karena ada udzur, mungkin karena sakit, mungkin dia safar. Ya. Allah Subhanahu wa taala perhatikan pahala orang tersebut, masih diberikan pahala meskipun dia tidak bisa melakukan sebagaimana kebiasaannya. Ini keutamaan orang istiqomah. Maka Nabi SAW bersabda, "Syai'abatni ya sya'ri hudud wa akhwatuha." Inilah yang telah membuat bebanku lebih cepat tumbuh. Surat Hud dan teman-temannya yang semisal dengan surat Hud yang berbicara tentang istiqomah. Ya, amal saleh, semua amal saleh. Ya. Bahkan kaum muslimin Subhanahu wa taala di antara amal saleh ya, yang tatkala kita mengamalkan seluruh amal saleh, di antara pengabulan doa yang Allah Jalla wa'ala kabulkan sebab amal saleh tersebut, sebagai Syekh Sulaiman Ruhaili menyebutkan, di antaranya banyak amalan, di antaranya kita sebagai pedagang atau kita sebagai penjual lupa untuk mengamalkan hadis riwayat Al-Bukhari ini. Yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan samhan idza wa'a wa idza syara'a wa idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang dia mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam menagih hutang. Ya, ini kadang kita susah dalam membeli, susah dalam menjual. Ini diantara doa Nabi SAW, Allah rahmati dia dan ini adalah amal saleh. Ya, dalam menagih hutang. Ya, misalnya antum diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa harta, kemudian dihutangi oleh saudara antum ketika antum menagihnya dengan santun. Ya, misalnya antum tagih jatuh tempo, ya dia tidak bisa membayarnya, antum tangguhkan dia di hari yang lainnya ketika dia mampu untuk membayarnya. Maka antum mendapatkan keutamaan doa dari Nabi SAW ini, dan juga plus antum mendapatkan ya keutamaan dinaungi nanti di akhirat yang gak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita di akhirat Pak butuh naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di akhirat ada orang-orang yang nanti dinaungi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan lagi, yang seorang butuh pada naungan Allah kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala semata. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam perkara ini. Kata Nabi SAW, "Man andara mu'siran ya awwadu anhu adallahu fi dhilli." Rawahu Muslim. Siapa yang dia menangguhkan hutang saudaranya, ya, hutang seseorang, ya, menangguhkan hutangnya, ya, atau membebaskannya, ya, maka Allah akan naungi nanti di akhirat. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita yang kedua itu berat, ya, untuk membebaskan hutangnya itu berat. Jadi kita ambil yang pertama, yaitu memberikan uzur, memberikan tangguh hutang saudara kita. Ya, di lain waktu nanti dibayar. Ini di antara sebab-sebab amal saleh. Ya. Ini hadis menunjukkan ada lebih dari 7 yang Nabi SAW kabarkan ada nanti di akhirat 7 golongan yang Allah naungi, tidak ada naungan kecuali naungannya semata. Ini hadis Imam Al-Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi illa yawma idzin illa dhilluh." Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi wa ma dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Nabi SAW. Ini ingat, kita jatuh dari yang mana? Ambil sebab dari yang 7 ini. Atau yang ke-8 yang riwayat Imam Muslim kita sebutkan barusan. Kata Nabi SAW ada 7 golongan nanti di akhirat yang enggak ada naungan kecuali naungan yang Allah SWT. 7. Kata Nabi SAW yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Kita ini imam, ya Pak, imam. Kita ini juga termasuk imam, pemimpin. Ya, dan akan ditanyai ya tanggung jawabnya nanti di akhirat. Kita ini imam di rumah tangga kita. Bahkan dikatakan seorang imam, seorang suami, seorang rajul yang tidak dikatakan dia adil, ketika dia ya
tidak adil dalam masalah pemberian kepada anak-anaknya. Ya, ini sebagian ya, tapi ada hadis yang menyebutkan lebih diutamakan anak-anak perempuan. Tapi kita berusaha untuk adil. Ya, seperti misalnya memberi ini harus adil. Ya. Al-Imamul Adil. Pimpinan yayasan. Semua pemimpin. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan tafaqahu qabla an tusawwidu. Ya gitu ya. Tafaqahu qabla an tusawwidu. Fakihlah kamu, pelajari fakih kepada agama tentang tahu yang halal dan haram sebelum kalian menjadi pemimpin. Berat jadi pemimpin. Karena utamanya al-imamul adil. Orang yang dinaungi di akhirat nanti enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala semata imam yang adil, apalagi pemerintah dan yang lain. Yang kedua, ya. Wasyabun nasya'a bi ibatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Seorang pemuda nih lagi berat-beratnya syahwatnya, dia dapat meredamnya, dia taat kepada Allah. Ya. Yang ketiga, ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya terpaut ke masjid. Semoga kita masuk dari dikabarkan misal salah satunya ayat 7 naungan ya, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ya, yang hatinya terpaut ke masjid ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia langsung segera meninggalkan pekerjaannya, dia ke masjid menyeru ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata adzan ini pas sebagai bukti nanti. Kalau nanti di akhirat dipanggil di sidang, yang pertama kali dihisab adalah perkara sholatnya. Dia akan ditanya, engkau sudah ada bukti, ada panggilan, ada seruan, tapi engkau memilih perkara duniamu. Meninggalkan ijabah panggilan adzan ke masjid bagi seorang laki-laki wajib. Ini tambih buat kita seluruhnya, kaum lelaki dimanapun berada, kaum muslimin ya, yang masih belum bisa menginjakkan kaki kita ke masjid, seru panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Muadzin aja para muadzin adzan untuk pergi ke masjid sebelum nanti penyesalan, enggak ada lagi saatnya penyesalan bermanfaat saat itu. Dan di antara juga ya yang Nabi SAW kabarkan di Muslim ya, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum ya ala adullukum ala yang huwa bil khata'i wa fi darajat, maukah kabarkan kepada kalian, kata Nabi SAW, amalan yang dapat mengangkat derajat, menghapus dosa. Di antara yang tiga yang Nabi SAW sebutkan adalah kasratul khutuwah fil masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Laki-laki menuju masjid, keutamaan luar biasa. Ini hadis riwayat Muslim. Yang keempatnya kata Nabi SAW, 7 golongan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ini dia dinaungi di akhirat, adalah rajulan tahabba fillah istima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang, 2 orang yang dia ya cinta karena Allah, benci karena Allah. Dia bertemu, berkumpul karena Allah. Ya. Dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Benci dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebab-sebab yang mana yang kita masuk dari 7 golongan ini. Yang kelima, wa rajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inna akhafu Allah. Ya. Kata Nabi sallallahu, yang kelima adalah seseorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita dari nasab yang baik, bukan dia pelacur, dia wanita baik-baik, diajak berzina, dia berkata aku takut kepada Allah. Ya. Ini berat ujian. Ya, berat ujian. Ya. Yang keenam kata Nabi sallallahu, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, seseorang yang dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya nggak tahu yang dilakukan oleh tangan kanannya, dia sembunyikan sedekah. Maka kaum muslimin kita harus punya amalan andalan, amalan yang hanya Allah dan kita yang tahu, amalan andalan. Ya, kita semua yang tahu potensi kita, sembunyikan amalan tersebut dan antum sebut ketika meminta kepada Allah amalan andalan antum tersebut, maka misalnya Allah akan kabulkan doa.
Ya, contoh misalnya kuat di sedekah, ya sedekah, semuanya kan sedekah. Yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun zakallahu khalif wadanainahu." Ya, seseorang laki-laki yang dia berzikir kepada Allah ketika menyendiri, ya, dia meneteskan air matanya. Dia tahu tentang keutamaan zikir kepada Allah, tatkala dia sendiri, zikir pagi dan petang di antaranya. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara orang ciri ahli zikir, yang orang yang banyak zikir itu adalah orang yang dia berzikir sesuai dengan dalil yang dianjurkan Nabi SAW. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang ditampaki oleh Nabi SAW, bukan zikir-zikir buat-buatan, tapi zikir yang ada warid, ada nasnya dari Nabi SAW. Ini termasuk ahli zikir, seperti zikir pagi dan petang. Maka jadilah kita ahli zikir, karena orang-orang munafik itu mah ya, la yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maka kita semangat untuk berzikir sesuai dengan dalil, seperti zikir pagi dan petang yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita termasuk ahli zikir. Dan ternyata orang yang ahli zikir ini keutamaannya lebih hebat dari sedekah emas dan perak. Lebih hebat dari amal-amal saleh sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa haditsun sahih, hadis yang sahih fi Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi, hadis sahih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, mau aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabat amalan hebat bagi kalian. Ini amalan paling top, amalan hebat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Maukah aku kabarkan? Unabbiukum adalah an-naba, yaitu perkara yang besar. Berarti pahalanya besar, luar biasa, kata para ulama. Mau aku kabarkan hal tersebut, amalan yang baik bagi kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa azkaha 'inda malikikum, yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling mengangkat derajat kalian. Ini isim tabdil semua ini. Isim tabdil itu seperti kabir jadi akbar. Yang paling artinya. Apa tadi pertama? Amalan yang paling baik. Kedua, paling suci kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb kalian. Paling mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik bagi kalian min infaqi dhahabi wal wariq, lebih hebat dari sedekah emas dan perak. Warik itu fiddah, perak. Amalan luar biasa, Pak. Amalan apakah itu, kaum muslimin? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa khairun lakum ya min antalqau aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum, qalu bala. Dan amalan ini lebih hebat daripada antum kalian berjihad di jalan Allah, bertemu dengan musuh kalian, saling memenggal kalian, memenggal leher mereka, atau mereka memenggal leher-leher kalian. Kalau dia menang berhadapan kaum muslimin fi sabilillah, dia mendapat pahala jihad. Kalau dia terbunuh, musuh membunuh atau memenggal leher-leher kalian, maka dia mati syahid. Ini amalan hebat luar biasa. Maka para sahabat sentak, qalu bala ya Rasulullah. Qalu bala. Iya wahai Nabi sallallahu. Amalan apa itu? Amalan apa itu? Apa kata Nabi sallallahu? Zikrullah. Zikrullah, kata Nabi sallallahu. Zikir kepada Allah. Coba lihat hebatnya nih zikir, mah enggak main-main ini zikir kepada Allah. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di antara orang ahli zikir adalah mengamalkan zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW, yang datang sahih dari Nabi SAW, bukan zikir-zikir yang dari hadis-hadis doa yang lemah, bukan dari yang palsu, atau lagi bikin-bikin zikir-zikir yang lain yang bukan dari Nabi SAW. Mengarang selawat inilah, selawat itulah, selawat apalah, selawat apa, bukan selawat dari Nabi Muhammad SAW. Di antara zikir, di antaranya disebutkan zikir pagi dan petang. Maka ayo semangat ini Pak, kita mengamalkan amalan sunnah ini, zikir. Luar biasa. Lebih hebat daripada jihad yang saling memenggal leher di antara kita.
di antara mereka yang di medan perang. Ya. Maka ini membuat kita semangat ya beramal soleh. Ya. Selepas Ramadan, terlebih di bulan Ramadan, karena tahunya kita keagungan amalan tersebut. Karena seseorang ketika dia tidak mengetahui keagungan amalan tersebut, maka suatu saat dia akan futur. Dia akan meninggalkan perbuatan tersebut karena minimnya dampak dari keutamaan amalan tersebut. Beda dengan orang yang berilmu, ketika dia berzikir tahu keutamaan ya tentang zikir tersebut, maka dia semakin semangat hatta mamatihi, sampai matinya dia pun mengamalkan amalan tersebut. Karena hebatnya ilmu karunia Allah yang Allah amalkan, dimudahkan untuk dia beramal. Makanya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah berkata, al-ilmu bila ilmin la yanfa. Ilmu meskipun dia mendapatkan segudang ilmu, enggak diamalkan, enggak manfaat ilmunya. Ini kehebatan orang mengamalkan ilmu. Manfaatlah diberi istiqomah dalam amalannya. Karena ilmu dia amalkan. Makanya ulama ahli hadis sering kita sampaikan, mereka agar mudah dalam menghafal hadis itu, Pak, diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkannya terlebih dahulu. Sebagaimana mereka menyebutkan nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Kami itu kata ulama hadis yang memohon pertolongan kepada Allah dengan mengamalkannya, sehingga Allah mudahkan kita menghafal hadis seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad hafal jutaan hadis. Mudah. Oleh karenanya kita juga demikian, tahu hadis amalkan, sehingga kita pun teringat selalu tentang utama amalan tersebut. Ya. Maka yang paling menenangkan jiwa adalah betul-betul yang kita amalkan zikir-zikir ya, ataupun amalan-amalan yang betul-betul tidak diselisihkan oleh para ulama, tidak diperselisihkan oleh para ulama. Adapun ketika diperselisihkan, kalau kita tidak mendapatkan keutamaan yang disebut oleh para ulama karena hadisnya diperselisihkan, minimal kita mendapatkan pahala yang kurang dari itu. Contoh misalnya ulama memperselisihkan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Mengatakan hadis yang dhaif lemah, maka satunya mengatakan hadisnya hasan. Ya minimal kita dapat pahala ketika mengamalkannya, membaca Al-Quran. Satu huruf berapa? 10. Dan tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 30 sudah. Minimal itu. Dan juga para ulama juga mengkhilafkan dan memperselisihkan amalan salat isyraq atau syuruk. Salat isyraq. Salat ketika terbit matahari, yang seseorang itu manzar ila masjid, ya siapa yang dia pergi ke masjid, salat berjamaah, kemudian dia duduk di tempat tersebut hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit, yaitu syuruk, kemudian isyraq, salat isyraq, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Maka ulama memperselisihkan, ada yang mengatakan hadisnya hasan, satunya mengatakan hadisnya lemah. Makanya sebagian asatidzah kita ada yang mengamalkan, ada yang langsung pergi ketika kajian pada subuh. Yang mengamalkan berarti dia ya menghasankan hadis tersebut, atau minimal ya dia menunaikan sholat duha, karena ini adalah termasuk sholat duha. Karena wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkannya sampai matinya, awsani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku 3 hal yang aku tidak tinggalkan. 3 hal tersebut, di antaranya apa? Sholat duha setiap hari. Ini di antara sunnahnya sholat duha setiap hari untuk menutupi sedekah 360 antulan. Kita nggak susah mau sedekah sekian satu, tapi tercukupi dengan sholat duha 2 rakaat. Kita tunaikan Pak amal soleh, apapun amal soleh. Ya, di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, Pak, sebelum datang ya penjemput ruh, setelah dicabut oleh malaikat ruh, ketika berada di atas keranda mayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazatu khama'a rijal ala anaqihim", ketika seorang berada di atas keranda mayat, di pundak-pundak kaum muslimin yang mengusungnya. Wa in kana salihatan, jika jenazah itu saleh, dia berkata, "Qaddimu, segerakan aku dikubur." Karena dalam riwayat yang lain dia diperlihatkan kelezatan, keindahan, kenikmatan
di dalam kubur, maka dia berkata, qaddimu, segerakan aku di kubur. Ini semakin semangat kita untuk beramal saleh. Wa in kanat ghaira salihatin, jika jenazah itu tidak soleh. Ini orang yang sering meninggalkan sholat jamaah, nipu, utang nggak dibayar, nggak adil, durhaka sama orang tua. Ya. Maka dia berkata, wailaha, aina yadhhabuna biha, sungguh celaka diriku. Ini jenazah di atas keranda mayat. Kita pasti akan diusung nanti suatu saat. Tapi nggak tahu kapan. Tapi kita pasti itu dan kita yakin. Ini membuat Umar bin Khattab takut. Padahal dijamin masuk surga. Utsman bin Affan nangis ketika lihat kuburan. Karena tahu ilmunya tentang peristiwa gaib yang Nabi SAW kabarkan dari pengusungan jenazah sampai di dalam kubur. Nangis Utsman bin Affan. Sehingga beliau ketika ditanya, beliau menyebutkan, itu motor qatlul kubur atau ya, tidak ada sesuatu yang membuat ngeri aku memandangnya kecuali kuburan. Karena beliau menyebutkan al-kubru awwalu manazil akhirah. Fama yanju minhu fama ba'da isa minhu fama lam yanju minhu fama asyaddu minhu. Kuburan itu tempat peristirahatan pertama, gerbang menuju akhirat pertama. Maka siapa yang dia sukses di dalamnya, maka dia mudah setelahnya. Namun siapa yang dia mendapat siksa kubur, tidak sukses di dalam kubur, maka setelahnya lebih berat, lebih pedih siksanya. Utsman bin Affan, Pak, menangis di kuburan. Kita, ya Allah, ketika mengusung jenazah saudara kita tertawa-tawa sambil merokok, ya kan, tidak ada ketakutan sedikit pun. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti para salaf kita terdahulu, di antaranya Utsman bin Affan. Dijamin masuk surga karena Nabi Utsman fil jannah. Utsman dalam surga. Sholat malam setiap malam, sholat witir 1 rakaat sampai 30 juz. Ya Allah, luar biasa. Yang matinya mati syahid yang Nabi SAW kabarkan ketika berada di Gunung Uhud. Gemetar Gunung Uhud, uskun ya Uhud, diam engkau ahai Uhud, fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diam engkau ahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, itu Allah karena siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa dia? Saat itu Umar dan Utsman. Wa in kanat ghairu salihatin, jika jenazah itu bukan orang saleh. Maka dia berkata, sungguh celaka diriku, mau kalian bawa kemana jenazahku? Ya semua, ya, kullu syai' illa al-insan. Jeritanya, teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Lau sami'ahu sa'iqah, jika manusia diperdengarkan Allah Subhanahu wa taala teriakannya, maka niscaya akan pingsan, akan mati, kata para ulama. Ini buat kita ya sadar ya dari tidur yang panjang, ya, dari kemalasan yang tadinya sudah mau ikut-ikutan futur, karena godaan luar biasa, syahwat. Godaan lihat temannya, seperti ini, sepertinya nggak apa-apa. Sepertinya masalah isbal itu kayaknya khilaf, nggak apa-apa. Sehingga dia berani menjulurkan kakinya menutupi mata kaki. Ya subhanallah. Allahu musta'an. Hanya Allah yang menolong kita. Dia tidak ingat terhadap hadis tentang Abu Darda yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ada 3 golongan yang Allah nanti ancam di akhirat, yang tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tidak disucikan Allah Subhanahu wa taala, langsung baginya masuk ke dalam neraka, adab yang pedih. Maka sebagian ulama menyebutkan ini di antara orang yang masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya apa kata Nabi? Yang pertama, al-musbil. Musbil itu orang yang menutup mata kakinya. Ya, menutup mata kakinya. Terlebih ketika dia sudah datang ilmu padanya, sehingga dia pun tasammul, bermudah-mudah, ini parah.
Ini Pak, maka siapapun kita berhati-hatilah. Karena kita ahlus sunnah, ya sungguh takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu dan ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka berdoa kepada Allah sehingga subuhat tidak masuk ke kita. Luar biasa kalau kita belajar fikih, luar biasa. Ini khilaf, tapi kita lupa terkadang dalil yang kita pegang. Kita lupa dalil yang kita pegang sehingga kita mudah. Adapun ulama yang beristihad yang belum datang sampai dalil yang sahih kepadanya, maka dia mendapatkan pahala satu karena kesalahan dalam istihadnya. Adapun kita sudah banyak para ulama yang menjelaskan tentang kekeliruan para ulama terdahulunya, dan kita ahlus sunnah mengikuti yang afdol. Ya, bagi kita yang memiliki keluarga, terkadang kita berlemah-lemah dalam perkara ini, keras terhadap orang lain, kita lemah dalam masalah keluarga. Contoh misalnya dalam masalah keluarga tidak tahu lagi mana halal dan haram sehingga bersentuhan, membuka aurat, sesuatu yang biasa karena dianggap sebagai keluarga. Padahal keluarga jauh yang tidak ada hubungan rahim, sudah. Seperti contohnya anak paman. Anak paman bukan mahram, sehingga nggak boleh kita cipika-cipiki, cium tangan, nggak boleh karena bukan mahram. Ini perhatikan, apalagi selain daripada itu cuma jauh satu kampung, bukan. Ada kan sebagian orang mengatakan satu kampung anggap keluarga, ya Allah, lupa syariatnya. Ketika berbicara tentang bid'ah, tahlilan dan yang lainnya, misalnya kan, contoh sebagai ada kuat dalam perkara itu, kuat itu. Tapi dalam perkara yang ini yang jelas haram, seperti orang jahil. Hati-hati nih Pak, ini ujian semua Pak. Makanya sampai Nabi SAW berikan wanti-wanti, ya kebinasaan maut adalah apa? Ipar, ya kan? Karena dia keluarga. Sehingga ketika sama ipar buka-bukaan, dia lupa kepada hadis yang mulia ini. Ini baru ini loh ya, apalagi yang lain. Ini tampil buat kita seluruhnya. Kita kan punya keluarga nih. Ini kan Idul Fitri kemarin, cium tangan, lihat nih, ini mahram saya apa bukan? Ini mahram saya atau bukan? Hati-hati jatuh kepada yang haram. Sehingga ini berat Pak. Ketika lepas bulan Ramadan kita jatuh kepada yang haram. Haram ini Pak, sepakat para ulama haram. Ya, ayo kita semangat nih, berdoa. Kembali kepada majelis ilmu, kembali kepada rasa takutnya kita kepada Allah karena ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sebuah yang takut hanya kepada Allah itu semata orang yang berilmu, para ulama, yaitu orang yang berilmu. Hanya Allah bisa memberi hidayah. Minta terus kepada Allah sungguh-sungguh, dan di antara sebab juga doa kita dijawab ya Allah Subhanahu wa taala. Soalnya mungkin ini dapat sampaikannya. Mohon salah kurangnya, motivasi saja di awal pembukaan kita merutinkan kajian setelah Ramadan ini ya. Semangatlah. Kita semangat. Ya. Ada Bahri kan? Besok acara nikah nih. Ya. Besok, siapa? Jangan lupa besok ya. Acara besar itu Bahri. Ya, hilang satu lah. Yang satu besok. Ya. Waalaikumsalam fikum. Mohon maaf atas kesalahan lisan dan perbuatan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.